Halo, salam Indonesia. Halo sahabat Salam Indonesia. Kali ini kita berada di Bon Eco Provincial Park. Untuk episode kali ini kami akan mengintip bagaimana teman-teman diaspora Indonesia di Kanada menghabiskan waktu libur mereka saat musim gugur di long weekend. Bon Eco Provincial Park adalah salah satu destinasi camping favorit di musim gugur. Mengapa Bon Eco begitu istimewa? Karena keindahan alamnya yang luar biasa berpadu dengan ketenangan dan suasana magis saat daun-daun berubah warna. Di sini, hutan yang lebat menyala dengan warna merah, oranye, dan emas menciptakan lanskap yang memukau di setiap sudut. Oke, kami sekarang ini sedang camping di Bon Eco, cagar alam Bon Eco Provincial Park. Kira-kira ada 11 campsite sekarang ini. Ada total jadi sekitar 60-an orang ya di campsite. Ada yang di hotel, ada yang di yurt. Karena nggak kebagian campsite, ini cagar alam ini salah satu yang paling populer di Ontario, terutama karena cantik pemandangan musim rontoknya. Camping fall ini kami lakukan setiap Thanksgiving, terutama karena sudah dingin. Malah kami senang karena sudah dingin. Tidak ada lagi nyamuk, dan kalau kalian tahu black flies itu semacam lalat yang menggigit. Jadi kami hindari itu. Kami tetap camping, tapi paling enak ini karena saat ini adalah dingin kan, sudah nggak ada nyamuk, sudah tidak ada lagi berbagai macam serangga. Jadi kami senang sekali selalu camping di Thanksgiving Day. Kalau kita kumpul-kumpul, kita makan-makan, apalagi makanan Indonesia pasti asyik ya kalau potluck. Di Bon Eco, para petualang dapat menikmati cliff top hiking sepanjang sekitar 1,5 km menuju Mazenau Rock, tebing batu yang ikonik dan memukau. Untuk memulai perjalanan ini, pengunjung bisa naik boat melintasi danau yang menyajikan pemandangan indah menuju jalur hiking di atas tebing. Saya sudah pernah ke sini. Pas summer suka ini kanu kayak sama keluarga saya. Iya, tempatnya bagus. Kalau bisa next time canoeing. Yeah, I would want to go back here. Amazing, it's really cool. I made it! 1, 2, 3, 4. Yay! Amazing view and very challenging. Saya senior, sudah 37 tahun, tapi saya bisa naik sampai atas dan turun kembali dengan selamat. Alhamdulillah, 37.
Bagi mereka yang ingin menjelajah di permukaan air, tersedia penyewaan kano untuk mendayung santai di antara pantulan warna-warni dedaunan di danau. Salah satu yang seru selain berkumpul dengan masyarakat Indonesia adalah jadi belajar sesuatu yang baru terkait dengan indigenous people di sini. Kami tadi ikut booth tour dan dapat penjelasan banyak tentang piktograf yang ada di sepanjang tebing yang ada di sini. Oke, menarik banget. Beda orang, beda cara. Kalau kami untuk menghindari dingin di bagian bawah, kita pakai ini, lapisan insulator. Beli di Home Depot, dipotong, terus kita sambung begini sehingga kita ringkas, lipat, bisa masuk mobil. Nah, ini adalah lapisan untuk mengisolasi dingin di bagian tanah. Ini caranya. Letakkan di bawah seperti ini, buat alas. Dan ini harus di bagian bawah, jadi ini terbalik. Solusi murah dan ringkas untuk menghalau dinginnya fall. Sebagai tambahan aja kalau ada, ini rubber mat seperti yang dipakai untuk anak-anak di kamar anak-anak, kita pakai untuk alas kedua. Tidak dianjurkan menggunakan airbed karena airbed akan sangat dingin pada saat fall. Jadi kami biasanya adalah dengan lapisan yang sudah ada tadi, sudah Anda lihat, kita pakai sleeping bag. Udah, itu cukup untuk tidur nyaman di fall di luar. Selamat pagi semua dari Killarney. Backcountry canoeing itu adalah kegiatan kita camping di tempat yang remote, yang pelosok, nggak ada fasilitas apa-apa, dengan menggunakan kanu, gitu, ya kan? Ya, yang caranya kita tuh harus pedal dari satu lake ke lake berikutnya melalui portage. Portage itu adalah proses kita menuju ke tempat selanjutnya dengan membawa kanu dan seluruh perlengkapan yang kita bawa, gitu. How's today? Duduklah. Semua capek. Semua capek? Iya. And? Orang di belakang kapal lebih capek banyak. Oh. Hey, you. Yes. Mister. Apa? Okay. How's today? Pakai bahasa Inggris yang nanya. Bagaimana hari ini? Mager sekarang. Hah? Mager? Ya. Asik. Mager, malas gerak. So how's today? Kesan hari ini apa? Kesannya apa? Highlightnya apa hari ini? Ya, apa highlightnya? Apa yang paling berkesan? Yang paling top hari ini the portage
yang harus jalan 600 meters. First time. Kanunya berat lagi ya? Tapi was fun. We did it. It was fun. Baca petanya udah bisa. Jadi sama dia. Baca peta. Read the map. How yeah. I don't know how to say this in bahasa. Iya, coba try. Challenging. Apa dong? Gampang. Is that easy? Ya gampang karena aku di kadet. Selamat pagi semua. Salam Indonesia, sobat-sobat salam Indonesia. Kita ada di hari kedua trip kita ke Killarney. Ya. Kemudian hari ini rencana kita apa Pak Alex? Hari ini kita mau dari our campsite, kita mau pedal ke starting point untuk hike hari ini. Kita mau hike to Silver Peak, the highest point in Killarney. Altitude-nya 538 meter. Dan waktu tempuhnya up and down 3 to 4 hour. Nice view and a good view to all Georgian Bay. Oke. Nanti kalau kita udah sampai atas, kita laporin lagi ya. Oke, bye semuanya. Bye. Kesana arah tujuan kita. Kita mau nyebrang punggungan yang ini, turun ke lembah, terus baru naik lagi. Nah, sedikit lagi nyampe puncak tertingginya. Kebetulan background kita tuh semua dari Indo tuh dari penyinta alam. Ya. Kita suka naik gunung, kita suka panjat tebing, kita suka arung jeram, dan banyak lagi lah. Ya, dan kebetulan ya, itu semua kegiatan yang pernah kita lakukan di Indonesia itu mirip-mirip dengan kegiatan backcountry canoeing. Ya, karena persiapannya kita harus set rutenya, kita mau kemana. Kemudian kita harus punya pengetahuan peta dan kompas. Betul. Dan yang paling challenge yang paling besar itu adalah kita harus bawa semua perlengkapan kita dan kanu kemanapun kita pergi, gitu. Tapi itu semua bisa terbayar dengan keindahan alam di fall, ya kan? Kita ganti warna dan keadaan cuma ada kita dan alam. Betul ya? Ya. Betul. Kita udah sampai di puncak Silver Peak akhirnya. Kami semua dari Merah Putih Adventure mengucapkan Salam Indonesia. Pak RV itu enaknya bisa dipakai dalam perjalanan anytime gitu ya. Jadi kalau pakai RV, kalau misalnya capek, kita bisa istirahat di jalan di anytime. Jadi ada feels of freedoms gitu. Kalau camping pakai RV ya, kalau saya sih karena nyaman ya, karena apalagi kalau musim dingin gitu. Jadi anytime, meskipun di jalan pun nggak usah ada pemanas juga bisa, nggak usah ada heater gitu. Apalagi camping di hutan waktu fall itu kan udah suhunya udah dingin, ya 10 derajat ke bawah ya, enak kalau pakai RV. Karena ada heater, ada AC juga kalau pas summer gitu. Kalau misalnya pas panas banget bisa dinyalain AC-nya gitu. Kalau dengan RV itu repotnya kalau ada kerusakan. Ya terpaksa cancel, jadi nggak jadi camping. Dukanya cuma 1 di antara 10 dia, jadi banyak sukanya. Yang menarik lagi, kami pernah kadang-kadang kita nggak menyangka karena RV kami besar gitu ya. Jadi, tanjakan sementara harus narik jeep gitu. Banyak berdoa itu. Kadang-kadang ada juga kalau misalnya ada jembatan, kan ada batas tingginya gitu ya, 3,5 kalau yang ini ya. Kalau sampai ada lebih rendah dari itu
kita harus menghindar kan kalau ada ini. Saya di dashboard saya tulis itu tingginya sekian gitu. Saya lebih senang berhenti di Walmart kalau misalnya malam atau di Crackle and Barrel ya. Jadi ada beberapa tempat-tempat yang besar-besar yang menyediakan memang dipersilakan untuk nginep. Dan itu yang menurut saya lebih fleksibel, nggak perlu ada reservasi. Mungkin kalau ada temannya yang nginep di situ berarti kita tinggal ikutan aja nginep di situ. Tips-tips atau saran-saran untuk sahabat Salam Indonesia yang mau camping pakai RV, mungkin latihan dulu ya, pelan-pelan, step by step. Kami juga pertamanya mulai dari tenda ya kan, pertamanya tenda, terus habis itu pop-up trailer, jadi digandeng di belakang van, jadi harus naik turun gitu ya, pakai ini pop-up trailer, terus kemudian kami nyewa dulu, ada beberapa tipe yang kami sewa waktu itu, tipe C ya, kelas C. Jadi kayak bentuk U-Haul ya itu ya? Iya, yang kayak ya kebanyakan Ford 350, 450 gitu, yang bentuknya memang agak seperti truk gitu. Tapi kami merasa agak bumpy gitu. Nah, pada saat nyewa kelas E waktu itu pada saat masih COVID gitu ya, perjalanan jauh kok rasanya lumayan stabil gitu, dan makanya kami memutuskan untuk udah cocok nih sampai pakai RV kelas E, dan kami nyewa dulu. Di sini ada, kalau di Kanada namanya RVZ, di Amerika namanya ada jasa seperti Airbnb-nya lah. Jadi kita bisa latihan dulu. Kalau memang benar-benar suka, mungkin baru berpikir untuk beli gitu. Tapi dan ada insuransinya juga. Iya, ada amannya ada juga. insuransinya jadi. Nah, kalau camp ada memang yang kayak American Dream atau merek-merek tertentu ya, Canada Dream itu yang biasanya mereka sangat agak costly gitu ya. Mereka tahu memang orang yang nyewa itu adalah yang benar-benar seneng. Jadi memang hanya di season tertentu yang agak lumayan, tapi kalau pas lagi peak harganya cukup lumayan juga gitu. Dan make sure itu kalau dari RVZ dari seperti itu yang unlimited mileage. Kalau bisa, ya, karena kebanyakan mereka kadang-kadang pakai ini per mile, ada batasan per hari nggak boleh lebih dari sekian ratus mile gitu. Camping fall itu ini ya, mungkin yang perlu diperhatiin dingin ya kan. Jadi mastiin harus banyak. Kalau misalnya camping pakai ya jelas itu kalau pakai RV harus selalu seperti itu. Kemudian kalau pada saat campingnya harus sering pakai kayu bakar, harus sering pakai kayu bakar supaya hangat terus gitu. Kita pakai propane kan kalau misalnya untuk penghangat gitu ya, pastikan propanenya penuh. Kemudian kalau boondocking istilahnya, kalau misalnya berhenti nggak pakai listrik di campsite ya, kita pastiin airnya cukup gitu. Nggak boleh terlalu banyak juga karena boros nanti bensinnya. Jadi banyak yang dipertimbangkan, dan di YouTube banyak tuh. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Oke, makasih. Salam Indonesia. Selamat menikmati outdoornya. Terima kasih. Indonesia. Kawasan Pulau Mande dikenal sebagai Raja Ampat Sumatera Barat karena pulau ini memiliki pulau-pulau kecil di tengah bagian teluk. Labuan Sunda Resort memiliki spot view yang menarik, lokasi yang strategis dengan ombak yang sangat tenang. Selain itu, kita bisa menuju Pulau Sironjong, Kete, mencoba cliff jumping yang memacu adrenalin. Dengan ketinggian sekitar 10 meter, dekat pulau ini wisatawan juga bisa snorkeling, menikmati keindahan bawah laut Pulau Mande. Banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan di Pulau Setan ini. Wisatawan bisa bermain speedboat, banana boat, atau donut boat. Pulau ini tidak berpenghuni, sehingga masih alami dan udaranya pun sangat menyegarkan.
Hutan mangrove memiliki fungsi ganda, selain untuk mitigasi bencana sebagai penahan air, sekaligus untuk para wisata yang mendukung perekonomian masyarakat pesisir. Saat berkeliling kawasan Mande, hutan mangrove juga wajib untuk dikunjungi. Pulau Pagang ini masih cukup alami, memiliki air laut yang tenang dengan warna biru yang jernih. Wisatawan bisa menginap dengan menggunakan tenda di pinggir pantai. Cukup aman karena air lautnya yang tenang. Puncak Mande di Labuan Sunda Resort ini cukup unik. Sisi barat puncak ini terlihat seperti Labuan Bajo dan sisi timur seperti Raja Ampat. Eksotisme Pulau Mande ini tidak akan pernah habis untuk dijelajahi. Cuma ada di Indonesia loh. Gimana pendapat sahabat Salam Indonesia? Seru kan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Rimba menghijau tempat bersemayam burung marga satwa. Gunung api yang tinggi megah menambah semarak bersadaku. Penduduknya gagah